Selamat malam Pak, perkenalkan saya Deborah Tempubulan dengan 54332 40552. Saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer, saya dari kelompok 17. Di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi mesin ATM. Yang pertama kami menggunakan Include Studio Header, yang dimana Studio Header itu digunakan untuk fungsi input dan output standar seperti print dan fopen dan lain sebagainya. Dan di sini kami juga menggunakan Studio Lib untuk fungsi umum seperti alokasi memori dan konversi. Dan kami juga menggunakan Studio string H, di mana string H ini digunakan untuk fungsi memanipulasi string seperti string copy. Dan kami juga menggunakan include time header, di mana time header ini untuk memanipulasi waktu. Meskipun di sini tidak digunakan secara langsung di dalam kode yang diberikan. Lalu kami mendefinisikan struktur data, di mana kami membuat tanggal, di mana tanggalnya itu untuk menyimpan transaksi dalam format tanggal seperti tanggal, bulan, dan tahun. Dan kami juga membuat jenisnya seperti debit atau kredit. Lalu kami juga membuat jumlahnya, dan kami juga masuk ke struktur pengguna, di mana dalam struktur pengguna ini kami menggunakan nomor rekening, PIN, nama, telepon, dan saldo. Kami juga menggunakan transaksi, di mana dalam transaksi ini Ari menyimpan data transaksi pengguna dengan maksimumnya itu 100 seperti yang kami jelaskan sebelumnya, dan kami juga menggunakan jumlah transaksinya itu emang maksimum 100 begitu. Lalu kami juga menggunakan struktur pengguna saat ini, di mana pengguna saat ini artinya variabel dalam global yang menyimpan informasi pengguna yang sedang aktif saat ini. Lalu kita masuk ke di mana kami membuat simpan file, di mana fungsinya itu digunakan untuk menyimpan data pengguna saat ini dalam file bernama data pengguna txt, yaitu ini data pengguna txt kami. Lalu kami juga membuat di sini di mana fopen file pada data pengguna txt itu, pada membuka file itu untuk menulis dengan w atau write. Berarti kalau filenya nggak ada, maka akan dibuat. Tapi kalau udah ada filenya, maka akan diisi dengan cara ditimpa. Lalu kami juga membuat fprintf, di mana itu untuk menulis nama data pengguna dan transaksi ke dalam file. Lalu kami juga membuat setelah itu kami menutup file dengan fclose. Lalu kami buat juga void baca dari file, di mana ini fungsinya itu digunakan untuk membaca data pengguna dari file data pengguna txt tadi dan mengisi struktur pengguna saat ini. Dan kami juga menggunakan fopen data pengguna txt, dan kami juga membuat fscanf untuk membaca data dari file dan menyimpannya ke dalam struktur, yang dimana itu membaca data pengguna seperti nomor rekening, PIN, dan lain sebagainya. Lalu kalau file tidak ditemukan, maka program akan menginalisasi data pengguna dengan nilai default nomor rekening, PIN, nama telepon, dan jumlah transaksi. Lalu setelah itu akan masuk ke fclose file. Lalu yang dari code 80 sampai code 180 akan dijelaskan teman saya Kevin dan Depris. Lalu saya akan menjelaskan code berikutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai edit profil, di mana tujuannya ini untuk memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi profil mereka seperti nama dan nomor telepon dan nomor rekening. Lalu langkah-langkahnya itu kami buat dengan kami buat dulu pesan edit profil untuk memberitahu penggunanya itu apa yang akan mereka lakukan, lalu meminta input baru untuk nama pengguna menggunakan scan persen string. Lalu inputannya itu akan disimpan, dan ada juga kami akan meminta nomor telepon baru dan akan mengkonfirmasi profilnya itu telah diperbarui. Lalu akan memanggil fungsi ke simpan file. Lalu kami masuk ke void laporan harian dan laporan bulanan, di mana laporan harian dan bulanan ini hampir sama. Tujuannya itu juga untuk menampilkan laporan semua transaksi yang telah terjadi selama per hari dan per bulan. Langkah-langkahnya itu juga ada melakukan loop untuk menampilkan semua transaksi yang ada, dan setiap transaksinya itu akan dicatat dan ditampilkan dalam format tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah uang yang terlibat, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke integer main, di mana fungsi mainnya itu adalah titik utama masuk dari program. Fungsinya ini mengatur alur kontrol program ATM simulator. Lalu langkah-langkahnya itu ada baca dari file, lalu login, lalu ada juga loop menu, di mana loop menu ini akan dipanggil menggunakan switch statement, yang dimana kami ada membuatnya itu dengan 7 case, 8 case dengan case yang ke 0. Yang case pertama itu dengan cek saldo, setor uang, transfer, edit profil, laporan harian, laporan bulanan, keluar, pilih menu, lalu dengan switch kita akan memilih bebas di sini, dan case yang ke 0 itu akan menghentikan program dan mencetak dengan kata terima kasih telah menggunakan ATM. Dan defaultnya itu, dimana jika input tidak valid, bukan angka yang ada dalam menu, maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan ada juga namanya looping, di mana menu itu akan menampilkan hingga pengguna memilih opsi 0 untuk keluar, atau while pilihan itu 0 di situ untuk keluar. Lalu saya akan menjelaskan mengenai outputnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kode OTP yang dimana yaitu void buat OTP dalam kurung karakter pointer OTP, di mana fungsi ini bertugas untuk membuat kode OTP secara acak dengan 4 kode yang berbeda, 4 digit angka. Kemudian run inside not integer time kurung no, di mana di sini akan menganalisis generator angka secara acak berdasarkan waktu saat ini, di mana agar hasilnya selalu berbeda saat dieksekusi. Kemudian dalam for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 4, i ditambah-tambah dengan kurung, yang dimana looping sebanyak 4 kali untuk mengisi tiket karakter OTP. Kemudian OTP dalam kurung i sama dengan
0 tambahan dalam kurung persen 10, yang dimana di sini akan menghasilkan angka acak dari 0 sampai 9 dan dikonversikan dalam bentuk karakter. Kemudian OTP 4 sama dengan garis miring 0, yang dimana di sini akan menambahkan karakter 0 terminator untuk menandai akhir string OTP. Kemudian pada fungsi login, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab untuk memasukkan nomor rekening dan PIN pengguna. Kemudian fungsi ini dapat mengecek validasi nomor rekening dan PIN. Kemudian membuat kode OTP jika validasi berhasil dan memverifikasi kode OTP tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode login tersebut, yang dimana char rec input 13 pin input 7, yang dimana dapat dikatakan deklarasi variabel untuk menyimpan input nomor dan input nomor rekening dan PIN. Kemudian printf masukkan nomor rekening sebanyak 12 karakter, di mana di sini meminta pengguna untuk memasukkan nomor rekening sesuai memasukkan nomor rekening saja. Kemudian scanf dalam kurung persen 12s, rec input, yang dimana pada kode ini dapat membaca input rekening dengan batasan 12 karakter saja. Kemudian printf dalam kurung masukkan PIN sebanyak 6 karakter. Di mana di sini hanya meminta jumlah PIN hanya sebanyak 6 angka saja. Boleh secara acak, boleh secara berurutan, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu. Kemudian scanf dalam kurung persen 6s, yang dimana di sini dapat membaca input PIN dengan batasan 6 karakter. Kemudian nah di sini Pak. Kemudian yang selanjutnya di mana di track input pengguna saat ini titik nomor rekening, yang dimana di sini akan membandingkan input nomor rekening dan PIN dengan data pengguna yang tersimpan dalam kurung itu pengguna saat ini Pak. Kemudian jika hasil perbandingan tidak sama, maka program mencetak pesan kesalahan dan keluar dari validasi nomor rekening dan PIN tersebut. Kemudian membuat OTP. Nah Pak, di sini cara OTP 5 OTP input, yang dimana variabel ini untuk menyimpan OTP yang dibuat dan input OTP dari pengguna. Kemudian buat OTP, yang dimana memanggil fungsi buat OTP untuk membuat OTP secara acak. Kemudian printf OTP dalam kurung OTP Anda persen s garis miring n, OTP, yang dimana di sini perkembangan ini akan menampilkan kode OTP yang dibuat ke layar. Kemudian printf dalam kurung masukkan kode OTP, di mana pada kode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan OTP yang telah diberikan. Nah, kemudian scanf dalam kurung persen 4s, yang dimana di sini membaca input OTP dengan batasan 4 karakter saja. Nah, validasi yang di sini Pak, validasi OTP, yang dimana start CMP OTP input, yang dimana dari kode ini akan membandingkan kode OTP yang telah dibuat dengan input OTP dari pengguna. Kemudian jika tidak sama, pesan tersebut akan mencetak OTP salah, kemudian akan mencoba lagi dan keluar dari program login tersebut. Nah, jadi Pak, saya akan menjalankan kode OTP tersebut. Nah, ini Pak, gimana kode OTP tersebut meminta nomor rekening sebanyak 12 karakter. Nah, ini akan saya masukkan beberapa 12 karakter tersebut, nomor rekening yang 12 karakter tersebut. Nah, gimana perkembangan ini printf masukkan kode OTP. Nah, gimana kita akan memasukkan PIN terlebih dahulu sebanyak 6 karakter saja. Nah, di sini telah muncul kode OTP yang memiliki 4 digit angka secara acak. Nah, kemudian kode OTP telah dimasukkan, maka login pada simulasi akun ATM telah berhasil. Sekian penjelasan saya tentang penjelasan kode OTP. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Depi Seribu. Saya dari Prodi Tiga Teknologi Komputer dengan NIM 4332. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan dari line 120 yaitu void setup. Ini yang pertama yaitu void itu adalah merupakan fungsi. Kemudian integer jumlah ini artinya adalah untuk variabel menyimpan jumlah uang yang akan disetor oleh pengguna. Kemudian print memasukkan jumlah uang setor itu adalah untuk menyimpan jumlah uang yang akan disetor. Untuk menampilkan pesan meminta pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin disetor. Kemudian scan %d ini untuk membaca input pengguna dan menyimpannya dalam variabel jumlah. Kemudian if jumlah 50% baru itu adalah untuk memeriksa apakah jumlah adalah kelipatan 50. Jika tidak, cetak pesan kesalahan akan muncul. Kemudian pengguna saat ini selalu kemudian jumlah ini merupakan meningkatkan jumlah transaksi yang disimpan. Kemudian itu menambahkan nilai jumlah ke saldo pengguna. Kemudian print setor berhasil ini untuk menampilkan pesan konfirmasi dan saldo terbaru. Kemudian dalam program berikut untuk tujuannya adalah meningkatkan jumlah transaksi yang tersimpan, kemudian diakhiri dengan simpan file, yaitu menyimpan perubahan data pengguna ke file. Yang berikut adalah outputnya. Ini adalah output dari fungsi setor tadi. Kita membuat pilihan itu yaitu setor tunai, yang dimana setor tunainya berhasil dengan setor tunainya saya buat 500 dikarenakan di sini kita buatkan kelipatan 50 dan 100 dikarenakan 500 ini merupakan kelipatan 50 dan 100. Jadi saldonya akan berubah menjadi 50.300. Kemudian pada void tarik yaitu integer jumlah ini sama seperti tadi, yaitu untuk menyimpan jumlah uang yang akan ditarik. Kemudian print masukkan jumlah uang kelipatan sama seperti tadi, yaitu kita menampilkan pesan untuk meminta pengguna masukkan jumlah uang yang ditarik dari kelipatan 50 dan 100. Kemudian if jumlah 50 ini adalah pengguna adalah untuk memeriksa apakah jumlah uang adalah kelipatan 50 dan tidak melebihi saldo pengguna. Jika suatu kondisi tidak terpenuhi, cetak pesan ini akan kesalahan kali ya. Kemudian pengguna saat ini artinya itu untuk menyimpan detail transaksi mengenai tanggalnya, terus jenis transaksi, jumlah dalam data riwayat transaksi. Kemudian tunggu pada program berikut ini adalah untuk meningkatkan jumlah transaksi yang tersimpan dan diakhiri dengan simpan file untuk menyimpan perubahan data pengguna ke file. Di sini kita akan coba outputnya yaitu dari tarik uang. Jadi kita memasukkan jumlah uangnya itu menarik itu antara lipatan 50 dan 100. Kita buat 500. Berhasil. Jadi tariknya itu berhasil dengan saldo sekarang segini karena sudah ditarik sebesar 500. Kemudian masuk ke fungsi transfer. Cara penerima dalam kurung 50 ini untuk variabel untuk menyimpan nama penerima. Kemudian integer jumlahnya itu untuk variabel menyimpan jumlah uang yang akan ditransfer. Kemudian printf-nya itu untuk memasukkan pesan untuk meminta nama penerima. Kemudian dilanjut dengan scan ini untuk penerima, yaitu untuk membaca input nama penerima dan menyimpannya dalam variabel penerima. Kemudian untuk di sini if jumlah, yaitu untuk memeriksa apakah jumlah uang adalah kelipatan 50 atau 100 gitu. Jika tidak menjadi pengguna, jika tidak valid atau memasukkannya di luar kelipatan 50, cetak pesan akan dicetak dengan tulisan kesalahan. Kemudian pengguna saat ini untuk mengurangi nilai, kan di sini buat min baru sama dengan itu untuk mengurangi nilai jumlah dari saldo pengguna. Kemudian kita print transfer berhasil untuk menyimpan menampilkan pesan bahwa transfernya itu berhasil. Kemudian pada program berikut untuk menyimpan data transaksi seperti tadi itu tanggal, jenis transaksi, jumlah dalam data riwayat transaksi. Kemudian diakhiri dengan simpan file ini untuk menyimpan perubahan dan pengguna file tadi, yaitu fungsi transfernya itu kita coba di outputnya, yaitu di sini kan transfernya itu 4. Kita coba transfer sebesar 500 kan 500 ini merupakan kelipatan 50 dan 100. Masukkan jumlah transfer kelipatan 50 dan 100 kita buat dalam 500. Transfer berhasil ke 500. Saldo kita bertambah dari segini tadi. Jadi fungsi yang saya jelaskan itu adalah sebagai berikut, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Lalu saya akan melanjutkan mengenai outputnya, di mana outputnya itu kita memasukkan nomor rekeningnya sesuai yang ada di txt atau codingan sebelumnya, dan pinnya juga begitu. Namun OTP-nya ini akan memberikan kode OTP secara random. Lalu kita coba dengan pilih menu cek saldo. Kita ketik 1, lalu akan keluar nilai saldo kita dan kita akan membuat setor uang dengan kelipatan antara 50 atau 100, di mana kita bebas membuatnya. Lalu kita akan buat tarik uang. Lalu kita akan transfer, di mana kita bebas transfer ke siapa saja. Lalu masukkan nominalnya. Lalu kita akan bisa masuk ke edit profile, di mana kita boleh membuat nama baru seperti 321 Lalu nomor telepon baru 2468 10 12.
Lalu profil akan berhasil diperbarui, lalu kita akan ketik dengan laporan harian. Maka akan keluar apa yang terjadi seperti laporan transaksi harian ini omset terus dengan nilai segini dan tarik dan transfer. Coba kita buat laporan bulanan. Dan laporan bulanannya juga akan keluar seperti laporan bulanannya juga akan keluar. Lalu kita ketik menu keluar. Begitu, sekian presentasi dari saya.